ya, praktikum terkait saluran cerna bagian atas ya. Kita nanti akan belajar gigi, lidah, kelenjar ludah ada 3, kemudian esofagus dan beberapa bagian dari lambung ya. Yang ada di gambar ini adalah gigi ya. Gigi sebetulnya ada 2, gigi dewasa dan yang sedang berkembang, ini yang sedang berkembang ya. Kalau dewasa nanti bagian besarnya 3 ya. Jadi nanti ada pulpa, ada dentin, ada enamel. Nah kalau yang di sini ya, nanti ini calon ruang pulpa ya, yang di tengah ya, itu nanti adalah ruang pulpa. Oke, ya, oke. Kemudian yang di pinggirnya pulpa ini ya, ini ada odontoblas. Ya. Kemudian nanti ada itu lapisan itu ada beberapa struktur ya yang di luar itu. Nanti ada predentin, dentin ya, enamel dan ameloblas. Ya. Nanti dilihat di gambar yang lebih jelas ya, tadi di praktikum yang di gambar kemarin ya, masih ingat ya. Kemudian ini jaringan ikat, yang di luar ini jaringan ikat. Baru nanti di luarnya paling luar ada vital externa. Itu ya yang struktur pentingnya gigi, nanti di capture perbesaran kecil saja. Oke, kita lanjut ya. Lidah. Nah untuk lidah ini karena dia bagiannya besar, ya nanti kita akan perlihatkan salah satu bagian, salah satu sudut pandang dari lidah. Oke, lidah kita itu nanti di sebelah luar itu kan ada lapisan epitel. Ya. Epitelnya jenisnya apa? Squamous berlapis ya. Ada buku yang mengatakan bahwa ada lapisan tipis keratin, ya. Ada beberapa buku yang mengatakan non keratin. Kemudian di dalam epitel itu ada papil-papil. Ada papil yang mengandung fosfat, itu adalah papil yang fumiform. Ya, itu fumiform. Ya. Dan ada yang filiform, yang lancip-lancip itu filiform, dia tidak mengandung fosfat. Kemudian nanti kalau kebetulan kita tidak punya yang bagian circumfalata itu nanti jelas kelihatan fosfat. Di sini tidak. Nah, bagian bawah dari epitel itu adalah lamina propria. Kemudian nanti dominasi dari lidah itu adalah otot. Jenis ototnya apa? Skelet. Otot skelet. Ya. Ini ya, yang terpotong longitudinal, yang terpotong latitudinal. Oke, lidah sebetulnya itu yang penting. Kemudian yang ketiga kelenjar dulu ya. Kelenjar ludah kita ada 3 ya. Sublingualis, ada parotis, ada submandibulis. Boleh parotis boleh ya. Parotis itu nanti ya ada di belakang ya, gondong gitu ya kalau ada infeksi ya, gondongan nah itu parotitis ya. Sebetulnya sekarang infeksinya kan karena virus umumnya itu sudah ada vaksinnya ya. Jadi pada struktur kelenjar ludah ini dia adalah jenisnya epitel kelenjar. Ya, biasanya cuboid simplex, ya, cuboid simplex. Kemudian kelompokan namanya asinus ya. Kalau tunggal asinus, kalau jamak asini ya. Ini sifatnya pada parotis itu serous ya. Serous itu watery atau encer ya, produknya. Itu gambarannya cuboid simplex ya. Kemudian nanti sebetulnya di dalam setiap kelenjar ludah itu ada saluran-salurannya. Dari asinus, kemudian nanti ada ductus intercalatus, ada ductus striatus, ada ductus intralobular, baru nanti ada ductus interlobular. Salah satu contoh saluran yang seperti ini. Itu nggak tahu apa intercalatus atau intralobular ya. Itu ada saluran yang nanti akan menyalurkan produk dari asinus tadi ya. Produknya adalah berupa salva yang nanti
akan membantu dalam proses pencernaan makanan khususnya karbohidrat. Oke, ini yang parotis ya, sifatnya dia serus ya. Kemudian selanjutnya kita masih punya dua untuk yang kelenjar lidah. Ini apa dah? Ini sublingual. Sublingual campur ya. Ini sama ya strukturnya ya, asinus. Nah ini ada dua jenis ya. Yang pertama yang mukoid ya, mukus ya. Jadi sifat nanti produknya itu kental ya. Itu cirinya adalah bahwa intinya ada di tepinya. Yang mukoid biasanya juga terwarnainya dengan HE lebih pucat ya, lebih pucat daripada yang serus. Kemudian yang mukus yang serus. Nah, yang serus itu intinya semacam ngumpul di tengah gitu ya. Dan terwarnanya lebih ungu atau lebih gelap ya. Dibanding dengan yang mukus. Ya. Dia sebenarnya ada dukus striatus tadi kan sempat nggak kelihatan. Ini kan ini ya, ini dukus. Yes, beberapa dukus ya, ini ada striatus, kemudian ada yang intercalatus ya, seperti itu nih pendekatannya. Karena intercalatus itu langsung dari asinusnya. Jadi ini sifatnya mix ya, sifatnya campuran antara mukus dan serus. Ya. Nah, kita masih punya satu lagi submandibularus. Kelihatannya kalau lingualis ini dominan mukoid ya. Banyak yang mukoidnya, yang pucat tadi, kemudian intinya ada di pinggir. Oke, ini submandibularis. Sebenarnya kelenjarnya itu kan ada lobul-lobul gitu ya, ada lobulus. Nah ini memang perwarnanya lebih gelap ya dari yang tadi. Mungkin ini dominannya baru pencampuran serus ya. Atau murni serus. Ada yang pucat juga ya. Ada yang di pinggir ya. Cuma ini pewarnaannya lebih. Oke, tetap ada yang di tepi ya. Oke. Warnanya juga. Oke, ini kesannya kok. Ya, mix ada yang apa namanya mukus dan serus sama ya cirinya, yang mukoid atau mukus intinya ada di tepinya, kemudian yang serus dia ada di campur dingin tersebar di tengah. Ada dukus-dukus yang sama seperti yang tadi. Ada panjangnya dukusnya, ada yang kalatus, ada yang bawah-bawaris ya, yang bulat ya biasanya ada striatus ya. Bukan potongannya, terpotong bulat ya bulat. Oke, itu nih. Jadi dia produknya berupa saliva. Kemudian kita punya esofagus, kerongkongan kita. Yang esofagus ini sudah mempunyai ciri saluran cerna, yaitu dindingnya 4 lapis. Walaupun nanti di preparat kita adventisianya tidak begitu terlihat ya. Jadi ada mukosa yang paling dekat dengan lumen, kemudian submukosa dan muskularis. Nah, itu epitelnya. Jadi epitelnya bentuknya apa? Squamous stratificatum non keratinized ya. Seperti itu ya. Dia diberi nama berdasarkan jenis epitel yang ada di permukaannya ya. Karena dia sel yang lebih basal, dia lebih bulat-bulat ya, bulat. Kemudian di bagian bawah epitel masih mukosa namanya lamina propria. Di situ banyak pembuluh darah nantinya, jaringan ikat longgar. Kemudian ada yang membatasi dengan submukosa adalah lapisan otot, bagian dari mukosa ya.
lapisan muscularis mucosa. Kemudian nanti ada lapisan otot, ototnya ada dua ya, lapis ya, sirkuler dan longitudinal. Baru nanti di paling luar sebetulnya ada jaringan ikat ya, yang mungkin di bagian lambung nanti jadi tunika serosa, di esofagus disebut adventitia. Ini tidak gitu terlihat. Ini mungkin ya, ini adventitia ya. Oke, fungsinya untuk passage ya, untuk lewatnya makanan, dasar geraknya peristaltik ya. Nanti jenis ototnya akan tergantung bagian mana esofagusnya ya. Apakah masih skelet, apa nanti campuran atau murni otot polos sebelum masuk di lambung. Ya itu ya, nanti bisa Anda eksplorasi lagi sendiri, apa mau diperbesar ya, silakan. Kalau mau lihat lapisan yang lebih komplit, perbesarannya kecil. Kemudian kita ke lambung. Lambung itu ada beberapa bagian. Awal dari lambung namanya kardia, ada fundus ya, kemudian ada badannya namanya korpus, ada pilorus ya. Kemudian ada sebelum pilorus itu ada antrum dari bagian dari pilorus. Ini kardia ya, kardia itu kalau cirinya lambung itu tunika mukosanya banyak sekali mengandung kelenjar. Selalu diawali dari epitel. Nah, beda dengan yang esofagus tadi, ini epitelnya koluner simplex. Ya, jadi di sini banyak potongan kelenjar-kelenjar. Yang masih ada itu dia kelenjar namanya mucous neck cell. Kemudian nanti ada di epitelnya itu nanti kalau di fundus atau korpus ya, nanti akan lebih nampak banyak sel-sel goblet yang menghasilkan lendir ya. Selain nanti di kelenjar-kelenjar yang menunjang itu nanti ada mucous neck cell itu menghasilkan mucus, kemudian nanti ada sel parietal ya menghasilkan pepsinogen, kemudian chief cell menghasilkan HCl. Parietal itu menghasilkan HCl, yang chief cell menghasilkan pepsinogen. Kamera aku langsung. Oke, kemudian ada submucosa ya, sama ya dalam ampropria, ada muscularis mucosa, submukosanya nanti ada juga kelenjar, di situ ada plexus sarafnya, kemudian otot. Nah, spesialnya memang ototnya 3 lapis ya, oblik, sirkuler, longitudinal. Nah, ini ada lemak-lemak ya. Oke, momentum mungkin ya, masih khusus ya. Oke, kita ke bagian yang lain ya, mungkin kita lihat, kita bandingkan. Mungkin nanti rugi kelihatan kalau kecil ya. Gastric pitnya mungkin terlihat kalau di korpus sendiri. Fundus ya, bagian ini ya, yang apanya dari lambung masih sama ya gambarannya, tapi lebih nampak nih. Ya ada gastric pit ya, itu yang lekuan-lekuan. Kalau yang lekuan bisa itu namanya rugi ya, rugi. Mungkin kalau yang melekuk ke dalam namanya gastric pit ya. Dan itu ada deretan. Nah, di epitelnya ini kalau diperbesar nanti ya, itu banyak yang kosong-kosong gitu. Itu adalah sel goblet. Sel epitel kelenjar yang hanya satu sel menghasilkan mukus ya atau lendir. Ini ya kosong-kosong itu ya. Itu sel goblet. Dia nanti banyak apa namanya kelenjar. Walaupun ini nanti bisa dibagi sebenarnya ada ismus, ada neck, ada basalnya gitu kalau mau distribusinya dari bagian epitel lambung. Oke, kelenjarnya masih dominan ya banyak di situ. Yang menarik memang di kelenjar-kelenjar ini nanti ciri khas dari lambung karena itu akan menunjang pencernaan. Enzim. Jadi dominannya adalah menghasilkan mukus, ada yang menghasilkan HCl, ada yang menghasilkan Pepsin. apa namanya pepsinogen dan yang lainnya ya kemarin sudah kita singgung di. Oke, ini ada ototnya ya, tadi ada oblik, ada sirkuler, ada longitudinal, baru nanti di luar ada serosa, jaringan ikat. Yang dari dinding lambung. Ngeri banget. Kalau warnanya agak beda ya, dia berpotong melintang dan yang. Oke, masih ada
satu lagi ya, korpus ya, bagian korpusnya. Nah, kita bandingkan seperti apa. Ini pilorus, oh malah pilorus, kita nggak punya korpus tapi bundus ya, gitu ya, itu sudah kelihatan. Pilorus ini adalah bagian akhir dari lambung sebelum nanti akan ke duodenum ya. Oke. Ini epitelnya ya, lumennya di sini ya. Masih sama ya, epitelnya kolumnar simplex, masih ada sebetulnya masih ada apa namanya sel gebret ya. Kemudian di akhir dari ini banyak, ini ada orang yang punya pyloric gland ya, kelenjar pilorus ya, yang berasal dari epitelnya itu, ada pyloric gland. Kemudian ini masih samanya di pilorus ini parietalnya mulai berkurang. Tapi lapisannya sama, nanti ada muscularis dari mucosa, kemudian ada ini submucosa, ada dalamnya propria, muscularis mucosa, kemudian ada submucosa ya di sini. Baru nanti ada lapisan otot yang di sebelah luarnya. Oke, sampai nanti serosa. Oke, itu gambar-gambar yang akan Anda amati ya. Oke, silakan. Mau apa berkelompok atau apa bisa? Oke, gitu ya. Sudah kita tunjukkan. Silakan nanti di capture ya gambar-gambar yang